yang rendah, salah satunya Indonesia. Kegiatan membaca tak dapat dipungkiri masih kurang diminati oleh kebanyakan masyarakat. Jadi oleh karena itu, pemerintah membuat banyak program-program literasi di semua tingkatan pendidikan. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik lantaran masih banyak siswa yang kurang memiliki niat untuk membaca karena mereka itu lebih memilih untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain daripada membaca ya. Padahal luasnya wawasan pengetahuan suatu bangsa erat kaitannya dengan kemajuan yang dicapai bangsa itu. Korelasi ini tercermin dari minat dan budaya membaca yang kuat dari warga negara-negara dengan indeks literasi tertinggi di dunia. Sementara di negara-negara lain ya, program literasi sudah lama diadakan dan tingkat literasinya pun tinggi. Betul, jadi memang pesatnya perkembangan zaman ya, yang kita tahu juga dengan berbagai teknologi yang semakin canggih. Tentunya akan berpengaruh besar terhadap kemajuan sebuah bangsa. Dengan begitu juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Seperti halnya dalam dunia pendidikan yang harus mencetak lulusan yang berkualitas. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam dunia pendidikan karena kemajuan teknologi ini tidak selalu gitu ya, nggak memberikan dampak yang positif gitu ya. Meskipun ada kecanggihan gitu, tapi juga bisa atau mungkin juga menimbulkan adanya kekhawatiran yang berdampak besar, yaitu rendahnya minat baca generasi muda zaman sekarang, terutama di Indonesia. Karena kan udah handphone, semua serba cepat, serba instan, jadi nggak mau berproses baca buku lagi, nyari buku lagi, ataupun ke perpustakaan. Gitu. Betul. Iya, bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang memiliki tingkat literasi sangat rendah. Berdasarkan data UNESCO pendengar, Indonesia dalam literasi dunia berada di urutan kedua dari bawah. Hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia ya, ini cuma 1 orang yang rajin membaca. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan ya. Riset lainnya juga bertajuk World Most Literate Nation Rank dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 mengungkapkan bahwa Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca ini Del ya. Yang mana berada di bawah Thailand 59 dan di atas Botswana 61. Padahal ya, dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung kegiatan membaca, Indonesia berada pada peringkat di atas negara-negara Eropa. Maka dari itu ya, perlunya kualitas generasi muda untuk membangun bangsanya. Generasi muda akan selalu mengikuti perkembangan zaman ya, dengan berbagai informasi yang mudah didapat dari media sosial, namun juga tidak menutup kemungkinan ada generasi muda yang kurang mengikuti perkembangan zaman alias kudet atau kurang update. Ya, hal tersebut harusnya ada kesadaran tersendiri ya enggak ya dari individu untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Segala informasi akan mudah sekali didapatkan hanya melalui gadget kita. Dalam hal ini, Indonesia berada pada urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Jadi sangat berbanding terbalik ya dengan literasinya, tapi disayangkan. Dan dari lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada tahun 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika. Sehingga generasi sekarang ini pun lebih suka menatap layar gadget berjam-jam dibandingkan harus membaca buku gitu ya. Apalagi anak kecil nih udah banyak yang dikasih gadget gitu ya. Kalau kita lihat. Bener, akhirnya mereka jadi kecanduan. Jadi fenomena yang sering terjadi di zaman sekarang ini adalah banyaknya remaja yang hanya membaca buku ketika sedang mengerjakan tugas atau untuk dijadikan sebagai bahan referensi gitu ya untuk tugas mereka atau pekerjaan rumah mereka. Betul. Maka dari itu perlunya sebuah gerakan gitu ya untuk menjadikan kebiasaan membaca sejak dini itu diterapkan kembali gitu ya, atau mungkin ditingkatkan lagi. Karena persaingan dunia yang semakin kompetitif ini tentunya membutuhkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan inovatif untuk membangun bangsa. Hal tersebut juga memberikan peranan penting terhadap keterampilan membaca seseorang untuk membuka wawasan pengetahuan yang luas sehingga memicu munculnya daya pikir kritis. Nah, itu ya. Jadi kalau kita berbicara soal literasi ini ya, menurut
Asosiasi Sains dan Teknologi Tiongkok ya. Pemerintah Tiongkok itu terus berusaha meningkatkan pengembangan sains teknologi dengan meningkatkan literasi sains warganya ya selama beberapa tahun terakhir ini. Dan menurut survei terbaru yang dirilis oleh Asosiasi Sains dan Teknologi Tiongkok ini, proporsi warga negara Tiongkok ya dari peminat sains dan teknologi sejauh ini meningkat menjadi 10,56% pada tahun 2020 atau naik 4,36 poin persentase dari tahun 2015 ya. Dan kemudian Direktur Institut Riset Ilmu Pengetahuan Tiongkok Wang Qing mengatakan meningkatnya literasi sains warga Tiongkok telah meletakkan dasar yang kokoh bagi negara untuk membangun masyarakat yang cukup sejahtera. Dan dengan meningkatnya literasi sains warga Tiongkok ini artinya Tiongkok telah memasuki fase perkembangan baru untuk meningkatkan literasi sains di semua warganya. Betul. Yang tentunya sangat penting bagi Tiongkok untuk memperkuat sektor sains dan teknologi. Nah, selanjutnya mengapa literasi sains ini menjadi penting? Nah, ini ya. Karena pendengar, literasi sains ini merupakan bagian dari pengetahuan sains serta kerangka ilmiah yang digunakan oleh orang lah ya untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah berdasarkan faktanya, penelitian dan pengetahuan. Jadi oleh karena itu, antara tahun 2016 dan tahun 2020, Tiongkok melakukan investasi besar-besaran dalam meningkatkan pendidikan sains dan teknologi ya, dengan mengembangkan infrastruktur sains populer dan mengembangkan keterampilan. Dan Tiongkok juga akhirnya bisa kita lihat ya mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan literasi sains warganya. Gitu ya. Nah, kemudian pada langkah selanjutnya Tiongkok akan mendorong pendidikan sains, teknologi dan berusaha untuk membuat sains populer yang dapat menjangkau dan memberi manfaat bagi semua warga Tiongkok. Namun ya, meskipun begitu, kesenjangan antara perkotaan, pedesaan, wilayah dan usia tetap masih menjadi tantangan hingga saat ini. Betul. Nah, juga masih terkait dengan literasi yang tadi Angga sampaikan di pendengar ya. Tiongkok juga belum lama ini juga sudah merilis suatu rencana aksi 3 tahun untuk lebih meningkatkan literasi kesehatan bagi seluruh warga negara Tiongkok dari tahun 2024 hingga tahun 2027. Nah, ini Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengatakan literasi kesehatan gitu ini masih sangat asing ya bahasanya literasi kesehatan. Tapi ini jelas adalah literasi kesehatan di kalangan penduduk di Tiongkok sana harus ditingkatkan ya. Menurut Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok rata-ratanya sekitar 2 poin persentase setiap tahun selama periode tersebut. Hal ini sesuai dengan rencana yang dikeluarkan bersama oleh Administrasi Nasional Pengobatan Tradisional Tiongkok dan Administrasi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nasional. Rencana tersebut menyoroti pentingnya Departemen Non-Kesehatan dan Masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya literasi kesehatan dan perlunya mengalihkan fokus dari pengobatan penyakit ke pencegahan. Betul. Artinya ini lebih ke pengetahuan masyarakat ditingkatkan dengan membaca gitu ya, atau mungkin juga fokus dan juga cermat pada gejala-gejala yang terkait dengan kesehatan. Betul. Jadi pemerintah Tiongkok juga sudah menetapkan bahwa pada bulan Juni setiap tahunnya sebagai bulan pendidikan literasi kesehatan. Karena kadang kan kita nggak ngerti ya kalau misalkan sakit apa, ada gejala apa, kita misalnya langsung searching di Google, yang keluar kan serem-serem gitu ya, langsung. Ahlinya dari Google ya. Bener. Jadi kita lebih ke Google bukan perbanyak dahulu gitu ya. Jadi ini yang dilakukan dari literasi kesehatan. Dan juga dari data dari Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, tingkat literasi kesehatan di Tiongkok terus meningkat dan mencapai 29,7% pada tahun 2023. Nah, tentunya banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan literasi di kalangan warga Tiongkok. Betul. Seperti misalnya melakukan promosi yang lebih baik mengenai hal ini, kemudian mengatur pelepasan dan penyebaran informasi kesehatan, membangun kekuatan talenta dan juga meningkatkan advokasi dan mobilisasi sosial dalam hal ini. Betul. Dan memang pendengar, literasi kesehatan merupakan indikator penting pembangunan ekonomi dan juga sosial serta tingkat kesehatan masyarakat. Betul. Nah, pendengar, literasi ini adalah kemampuan membaca dan menulis. Betul. Ya. Namun sebenarnya literasi juga merupakan kemampuan untuk memahami suatu informasi dengan
dengan tepat. Itu dia. Nah, itu ya. Jadi walaupun namun ada perbedaan besar dari setiap negara ya. Misalnya negara maju memiliki tingkat literasi lebih tinggi, yaitu sebesar 96%. Sedangkan negara berkembang memiliki tingkat literasi sekitar 65%. Akan tetapi perbandingan tingkat literasi tersebut dianggap kurang valid. Alasannya banyak negara yang tidak melaporkan tingkat literasi mereka. Yang kedua, yaitu banyak negara yang memiliki pemahaman literasi yang berbeda. Indonesia sendiri ya Del ya, pendengar, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang cukup besar, memiliki tantangan yang signifikan dalam hal literasi. Literasi merupakan kunci utama dalam pembangunan suatu bangsa seperti yang kita sampaikan tadi ya. Karena literasi tidak hanya berdampak pada kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis, tetapi juga pada kemampuan individu untuk memahami, menganalisis dan juga menggunakan informasi untuk mengambil keputusan yang tepat. Namun sayangnya Indonesia menghadapi masalah serius dalam hal literasi yang dapat disebut sebagai darurat literasi. Iya, memang pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat saat ini membawa tantangan baru dalam hal literasi kita ya enggak? Meskipun internet dan media sosial juga memberikan akses yang tak terbatas kepada informasi, namun kemampuan untuk memilah, menilai dan menggunakan informasi tersebut dengan benar menjadi semakin penting begitu. Karena kalau di sosmed kan informasi sangat bebas, sangat banyak, kita nggak tahu apakah benar atau tidak begitu. Iya betul, karena semua orang bisa menjadi media gitu kan. Jadinya ini terlalu deras dan nggak bisa memilah. Jadi di tengah kemajuan teknologi ini memang masih banyak tadi masyarakat Indonesia yang kesulitan dalam memahami informasi yang diterima, sehingga tadi ujungnya adalah rentan terhadap penyebaran informasi yang salah atau hoax. Oke. Ya, pendengar, salah satu akar permasalahan utama literasi di Indonesia adalah sistem pendidikan yang kurang berkualitas. Setuju, Lele? Betul. Banyak sekolah di daerah terpencil atau daerah dengan sumber daya terbatas yang tidak memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pengembangan literasi. Selain itu, kurikulum yang terlalu padat dan fokus pada penguasaan materi ujian juga dapat menghambat pengembangan keterampilan literasi itu. Dan hal ini yang menghambat literasi di Indonesia adalah kurangnya akses terhadap bahan bacaan. Di banyak daerah di Indonesia ya, terutama di pedesaan, akses terhadap buku dan bahan bacaan masih sangat terbatas. Hal ini membuat banyak anak-anak dan dewasa tidak memiliki kesempatan untuk membaca dan mengembangkan keterampilan literasi mereka. Selain itu juga ya, budaya membaca yang kurang memadai mungkin ini juga menjadi salah satu akar permasalahan dari darurat literasi di Indonesia. Banyak ya masyarakat yang tidak memiliki kebiasaan membaca dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu luang mereka dengan aktivitas lain ya, seperti menonton televisi atau bermain gadget. Nah, untuk itu peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah harus fokus ya pada peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil atau daerah dengan tingkat keterbelakangan yang tinggi. Ini termasuk meningkatkan kualitas gurunya ya. Kemudian menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai serta merevisi kurikulum agar lebih menekankan pada pengembangan keterampilan literasi. Selain itu juga pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan ya perlu bekerja sama untuk membangun budaya membaca yang kuat di Indonesia. Itu ya, jadi ini dapat dilakukan melalui ya kampanye-kampanye literasi, program-program membaca bersama dan juga pembangunan ruang baca di berbagai tempat ya, seperti sekolah, perpustakaan dan pusat-pusat komunitas. Ya, pendengar, literasi di Indonesia masih merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah dan juga masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komprehensif, Indonesia dapat keluar dari darurat literasi ini dan membangun masyarakat yang lebih cerdas, kritis dan berdaya saing di era globalisasi ini. Oke. Baik, itu dia pendengar ya informasi yang dapat kami sampaikan